Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tanaman. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga sehat selalu ya, panjangkan umurnya, digampangkan segala sesuatunya, dan diberi rezeki yang banyak ya teman-teman. Nah, ini hari Minggu teman-teman. Saatnya saya melakukan perawatan rutin untuk tanaman anggur saya ya. Nah, hari ini saya akan mencoba sharing ya, bagaimana cara saya memberikan pupuk untuk tanaman anggur saya ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu teman-teman hasilnya ya. Nah, ini yang lagi berbuah. Kebetulan ini anggur jenis Ninel ya teman-teman. Lagi berbuah beberapa dompol dan alhamdulillah dompolannya sempurna ya teman-teman, gede-gede ya. Teman-teman lihat sendiri. Ini hasil dari pemupukan yang saya berikan ya. Ini belum saya jarangin, saya biarkan saja ya. Seharusnya ini sudah dijarangin, tapi saya nggak keburu, jadi saya biarkan sajalah ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, ini untuk buahnya tidak saya lakukan GA sama sekali ya teman-teman. Dari awal juga tidak saya berikan GA3 ya. Ini masih normal ya, walaupun tidak memakai GA3, besar-besar dompolannya. Nah, untuk pohonnya sendiri dia usianya sudah setahun lebih teman-teman ya. Saya grounding di tanah langsung. Nah, ini penampakan batangnya ya teman-teman sendiri, lihat sendiri. Nah, sudah besar ya, lebih dari jempol saya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini dari awal tanam saya berikan pupuk organik ya. Nah, ini yang satu lagi yang kemarin saya videokan ya, tanaman Jupiter sudah kelihatan ya, merah ya, sudah merah. Mungkin 1 minggu lagi ntar kita bisa panen ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau yang ini dia dimakan belalang teman-teman, jadi hampir putus. Nggak tahu dia bisa nyampe beres atau enggak. Saya biarin dulu aja lah. Nah, ini si Jupiter yang kemarin, dan yang kemarin bunga-bunga anggurnya sudah mulai berbentuk brokoli ya, sudah mekar teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, untuk masa seperti ini biasanya saya tidak melakukan penyemprotan insek ataupun fungi ya teman-teman, takutnya si bunganya rontok ya. Karena sepengalaman saya, kalau dia terkena insek dan fungisida yang dosisnya mungkin mau dosisnya sedikit atau lebih ya, kalau terkena insek biasanya pada rontok bunganya. Itu sepengalaman saya teman-teman. Makanya kalau seperti ini saya belum melakukan penyemprotan, mungkin di minggu depan ya saya melakukan penyemprotannya. Nah, ini yang menyusul ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini masih bisa teman-teman melakukan penyemprotan, dia belum mekar. Tapi kalau sudah mekar seperti ini, diusahakan jangan melakukan penyemprotan ya teman-teman, karena akan menyebabkan bunga anggurnya rontok ya. Nah, ini si Jupiternya saya pindahkan ya. Kemarin dia posisinya di sebelah sana, karena saya mau grounding jadi saya pindah ke sini teman-teman. Nah, si polybagnya yang bawahnya itu saya sobek, saya sobek sedikit, saya lepas ya bawahnya, lalu saya timbun pakai tanah ya, begitu teman-teman. Nah, ini juga untuk pemupukannya sama, organik juga ya teman-teman. Ya, mungkin tidak begitu ya, biar tidak begitu lama ya teman-teman, kita langsung aja ya bagaimana cara pemupukan yang saya lakukan ya. Mungkin banyak ya cara untuk pemupukan, ada organik dan kimia ya teman-teman. Dan di saya
kebetulan saya melakukan pemupukan dengan cara organik teman-teman. Mau kimia mau organik sebenarnya sama saja ya teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan pupuknya ya teman-teman. Nah ini pupuk air lindi ya teman-teman. Nah ini kalau ini untuk masa generatif. Wah teman-teman bisa lihat. Nah itu bonggol pisang sama pisang yang saya cacah ya, saya satukan. Lalu saya pakai 4 dan pakai molase ya. Kalau tidak ada molase, gula merah boleh, gula putih boleh ya teman-teman. Nah ini yang saya gunakan untuk di fase generatif. Sedangkan untuk fase vegetatifnya ini ya, kalau ini air lindi asli teman-teman ya, masih ketika dia di sana tempat penyimpanannya yang air lindinya ya, bekas sampah organik dari dapur yang saya pisahkan, airnya lalu saya tampung di sini. Ini hasilnya air lindinya ya teman-teman. Nah untuk dosisnya sendiri ya, untuk masa vegetatif maupun masa generatif ya, saya sama menggunakan 1:10 teman-teman ya. Jadi untuk 1 liter pupuk organik saya gunakan 10 liter air ya, begitu ya teman-teman. Jadi perbandingannya 1:10 di masa vegetatif yang ini ya pupuknya, dan ini masa generatif sama saja ya. Jadi dosisnya untuk yang saya gunakan itu sama saja ya, begitu teman-teman. Tapi kalau untuk bibit yang baru saya tanam itu beda lagi teman-teman. Biasanya saya kurangi lagi, mungkin lebih ke untuk 10 liter air saya gunakan 500 ml ya, 500 ml ya. Nah kita langsung saja ya teman-teman ya, bagaimana caranya. Nah seperti ini bisa teman-teman lihat sendiri, gelas ukuran 250 ya. Ini 10 liter air yang saya sudah siapkan. Jadi langsung saja kita ambil, berarti saya perlu 4 ya. 1 2 3 4. Biasanya kalau sama ampasnya sekalian, kalau saya mah biarin saja biar buat topping juga ya teman-teman. Setelah itu lalu kita aduk teman-teman ya. Kita aduk, kita cari dulu pengaduknya teman-teman. Nah ini kita gunakan, kita aduk ya. Kita aduk dulu sampai dia merata teman-teman, benar-benar rata ya, homogen. Nah, seperti ini. Kalau si pupuk organik air lindi ini teman-teman jangan kaget ya, karena dia baunya menyengat. Tapi hasilnya alhamdulillah ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Anggur-anggur saya sehat-sehat, walaupun tidak pakai GA3 pun dia malai-malainya gede-gede ya teman-teman. Nah itu. Nah ini saya punya 2 pohon yang lagi fase generatif ya, dia sudah saya terbentuk percabangannya. Nah ini untuk polybag, mohon maaf, untuk planter bag 10 liter saya menggunakan 5 liter air ya. Jadi untuk 10 liter ini kita bagi 2 teman-teman. Nah kita langsung saja ya, mohon maaf ya, ini karena saya pegang sendiri kameranya, dia agak kurang jelas mungkin ya teman-teman. Nah seperti ini, kita bagi 2 aja teman-teman ya, perkiraan saja ya. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau sebelum melakukan pemupukan kita siram dulu supaya dia kita siram air dulu secukupnya supaya dia bisa menghantarkan pupuknya dengan baik ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini setengahnya lagi, kita kasih yang satu lagi teman-teman. Agak susah ya, mohon maaf ya, kurang jelas teman-teman, karena saya melakukannya sendiri ya. Nah seperti itu. Nah selesai ya teman-teman. Nah itu untuk pupuk yang generatif ya teman-teman. Nah sekarang kita pupuk yang vegetatif. Nah
Nah ini pupuknya sudah saya siapkan ya, kita langsung aja. Berarti kita butuh 4 gelas takar ini ya. Nah seperti itu. Udah, setelah itu kita aduk juga sama teman-teman. Nah untuk 5 liter air kita buat 1 pohon. Kalau yang planter bag, saya rata-rata di sini pakai planter bag 100 liter air teman-teman. Jadi kita memerlukan seperti ini aja lah, langsung untuk 1 pohon teman-teman, 5 liter air itu. Nah seperti itu ya teman-teman, semuanya sama saya perlakuannya. Untuk yang generatif sama vegetatif, pokoknya dosisnya itu 1:10 ya teman-teman. Nah, dan hasilnya ya alhamdulillah ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, cara pemupukan yang saya lakukan di kebun mini saya ya. Mungkin kalau teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Pokoknya untuk para pemula, semangat menanam anggur ya, pokoknya jangan menyerah, terus mencoba ya, dan nikmati hasilnya teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun pokoknya malah.